Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah sebagaimana biasa kita menyambung kitab tasawuf Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى أزواجه وآله وأهل بيته وذرياته أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الشفاء السائل وتهذيب المسائل للشيخ الإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون والفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم وللشيخ الإمام محمد بهاء الدين النقشبندي وللشيخ الإمام أبو حسن الشاذلي والإمام أبي حامد محمد بن محمد الغازالي ونفعنا بهم والmuslimina bi'ulumihim wa bi'ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tasawuf ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang membantu jihad dakwah kami ini ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkan pula kepada kami ketinggian martabat, warfa' darajatana bi akbari darajatin wa akbari tafdila litakuna kalimatullahi hiyal ulya bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Kita masih bab al-kalam fi tahqiq thariqus sufiyah wa tamyiz. Jadi bagaimana hakikat thariqah sufi itu dan keutamaan-keutamaannya. Jadi intinya sufi selalu tidak bosan-bosan kita ulang. Tasawuf ini adalah islahul qulub, bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana kita membersihkan tauhid, bagaimana kita bisa mema'rifatkan hakikat, mendapatkan hakikat ma'rifah. Inilah ucapan daripada Imam Junaid. Jadi mazhab Imam Syafi'i seluruh dunia, kiblat tasawufnya yang pertama banyak, tapi ulama sufi yang menjadi rujukan mendasar, arti mendasar di sini bukan berarti satu, tapi nama beliau ini sangat populer, yaitu Imam Junaid ya. Ini syekh daripada Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Di dalam
kitab beliau. Jadi kalau kiblatnya para mazhab itu adalah mazhab fikih itu kiblatnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kiblatnya tasawuf itu adalah Imam Junaid. Meskipun banyak ulama-ulama sufi yang lainnya, termasuk kalau dari segi karya ya, dari segi karya itu adalah Imam Al-Ghazali menjadi rujukan yang sangat penting. Walaupun banyak karya-karya lain lagi. Jadi Imam Junaid itu yang sangat populer ucapannya adalah la yablughal abdu. Seorang hamba itu tidak akan dia bisa mencapai ila hakikatil ma'rifah. Hakikat akan ma'rifat itu tidak akan, seorang hamba tidak akan pernah mencapai hakikat ma'rifah. Wa safa'it tauhid, kebersihan tauhid. Nah, jadi tasawuf ini jangan sampai lepas itu ya. Tak bosan-bosannya kita mengulang-ulang tasawuf itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid. Jadi kalau melihat sufi atau orang yang membawa nama tasawuf, lihat saja bersih nggak tauhidnya. Sudahkah dia menemukan hakikat ma'rifat? Jangan sampai orang nggak sholat ngaku sufi. Cuman kalau ahli tasawuf banyak. Makanya dulu selalu pernah saya jabarkan, ada nanti ahli sufi itu seorang filosof. Filosof ini bukan hanya Islam, orang tak berakidah, sebagaimana orang Orientalis dari Jerman, Anna Maria Schumann yang terakhir ya, yang terakhir sangat populer, ahli meneliti tentang ilmu tasawuf luar biasa, sampai mendapat doktor honoris causa di belahan dunia Islam, bukan hanya di Eropa dia dapat. Bahkan di university Muslim dunia, kita katakan universitas di Pakistan, Islamabad, universitas di Teluk, dia dapat doktor honoris causa hanya meneliti tentang tasawuf. Jadi jangan heran, tasawuf ini karena dia mengkaji tentang akhlak, bagaimana akhlak seseorang itu bisa menjadi sempurna, menjadi paripurna, menjadi kelihatan indah, kelihatan bagus, dan dia bisa bertaamul dalam tatanan sosial, budaya, bahkan mengukir sebuah peradaban. Itu adalah mereka yang selalu dekat dengan sufi. Nah, jadi jangan sampai peneliti-peneliti yang tak berakidah, kita katakanlah para filosof Orientalis, mereka banyak menjabarkan tentang kemuliaan tasawuf, sehingga kita mengatakan ajaran tasawuf ini ajaran mereka atau ajaran orang-orang tak beragama. Nanti di sini Ibnu Khaldun akan bentangkannya. Jadi intinya begitu. Apa hakikat ma'rifat itu? Ini selalu kita ulang-ulang juga. Jadi bagaimana kita bisa melihat kebenaran Allah? Jadi mutlak ya, hakikat itu. Ma'rifat itu adalah mutlak. Pertama kali bagaimana kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah, itu mutlak, Allah dulu. Setelah itu baru ayat-ayatnya, wahyu-wahyunya. Bagaimana kebenaran Allah berbicara tentang bahaya maksiat, bahaya korupsi, bahaya orang yang hatinya kotor dan sebagainya. Tapi mutlak yang pertama kali ma'rifat itu adalah mengenal Allah, siapa Tuhannya. Jadi sebagaimana kita yakin dengan mata zahir kita melihat cahaya itu bisa menerangi seluruh benda, seluruh materi, sehingga mata zahir kita, ru'yatul ain, pandangan mata kita itu bisa benar-benar yakin itu bendanya. Lantas bagaimana pandangan batin kita untuk bisa mengenal hakikat Allah? Maka itu diperlukan cahaya juga, nur. Tapi apakah sama dengan nur lampu? Kalau ainun, ru'yatul ain,
Pandangan mata kita cahaya lampu bisa. Tapi hakikat ru'yatul basar, penglihatan mata hati kita nggak bisa dengan cahaya. Dengan apa? Dengan iman. Makanya disitulah dia yang menentukan hakikat ma'rifat itu. Baik sholat kita, baik rukun Islam kita, bagus rukun iman kita, tidak ada yang dilanggar. Itu dia ya. Jadi tasawuf intinya adalah sebagaimana Imam Junaid mengatakan, seorang hamba la yablughul 'abdu ila haqiqatil ma'rifah wa shafa'it tauhid. Tidak akan dia bisa mencapai hakikat ma'rifah dan kebersihan tauhid hatta ya'bura al-ahwal wal maqamat, sampai dia bisa melalui, sampai dia bisa menjalankan, sampai dia bisa mempraktekkan apa? Ahwal dan maqamat. Cukup dua, bahasanya dua, ahwal dengan maqamat. Saya nggak bosan-bosan karena memang ulama sufi dari dulu, termasuk Imam Shibli. Imam Shibli itu selalu dia kemanapun dia berdakwah tentang mengajarkan sufi ini, tasawuf ini, selalu mengajarkan tentang ahwal dan maqamat. Apa yang dikatakan ahwal? Lil amali salih. Bagaimana kita selalu beramal soleh. Bagaimana kita selalu beramal soleh. Yang kedua apa? Al-muzakkiyul lin nafs. Bagaimana kita selalu membersihkan jiwa kita. Jangan sampai stres, ya. Jangan sampai kita, kan ada orang gila gara-gara Covid, gara-gara pandemi. Memang kalau gara-gara Covid jarang sih kita dengar ada orang gila. Tapi kalau perceraian, hancur rumah tangganya, itu banyak ya. Inilah dia. Muzakkiyul nafs, tazkiyatun nafs. Sama ini. Membersihkan jiwa kita, roh kita. Kemudian apa yang ketiga? Al-musaffiyul qalb. Sofa, membersihkan hati kita. Jadi cobaan apapun memang harus kita hadapi. Jangan sampai hati kita keras. Jangan sampai hati kita keras. Meskipun kita ingin menegakkan kebenaran, iya, kita tegakkan kebenaran, tapi jangan sampai kita timbulkan kesalahan orang itu dengan rasa dendam. Itu nggak boleh. Jadi Rasulullah pun begitu, tegas Rasulullah. Rasulullah pernah menegur Imam Ali. Dan itu diceritakan sama sahabat. Jadi Imam Ali ditanya, "Ya Ali, qum. Tengah malam ini, bangun." "Aduh, ngantuk kali ya Rasulullah." "Untuk apa bangun?" Ditanyanya pula, "Untuk apa bangun?" "Tahajud lah." Jadi setelah tahajud ngantuk lagi dia. "Ya Ali, qum." Berat kali rasanya kan bangun tengah malam tuh. Akhirnya tanyanya lagi, "Tahajud tuh ya Rasulullah untuk apa?" "Ya biar dapat pahala, biar tinggi makom kita." Ditanya lagi, makomnya bagaimana? Banyak kali pertanyaan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlakat Bani Israel. Hancurnya Bani Israel itu kasratus su'al kalau qil. Terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya. Jadi keyakinannya tidak didahulukan. Tapi bukan berarti Imam Malik punya sifat itu, enggak. Artinya pas memang ada masa-masanya ketika itu memang belum kuat amalan-amalan sunnah itu diterapkan. Jadi ini Rasulullah memberikan contoh. Jangan kita ketika sudah diajarkan tentang agama terlalu banyak kali bertanya. Coba lihat dia dalam Al-Quran. Bagaimana kasus Bani Israel ketika ingin mencari seorang pembunuh di RT tempat mereka tinggal. Nggak diketahui, ada di RT itu mati satu orang dibunuh. Akhirnya orang Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kau kan orang alim, kau bilang kau ini
utusan Tuhan. Carilah, coba bisa kau berdoa enggak? Cari siapa pembunuhnya ini. Akhirnya Nabi Musa karena diminta sama umatnya begitu. Bani Israel ngeri ngomongnya ya. Kalau lihat kalau panjang ceritanya, kalau kita ceritakan kayak mana Bani Israel. Sampai akhir hayat Nabi Musa, itu ucapan Bani Israel itu yang sudah Rasul Musa alaihissalam menyelamatkannya, ucapannya kasar. Bayangkan dikejar-kejar Firaun sampai lari dari Mesir ke Palestina. Sebelum kita teruskan yang tadi ya. Bayangkan itu. Udah minta hidangan dari langit Allah kasih. Minta selamatkan daripada kezaliman Firaun Allah kasih. Minta air. Sampai 7 mata air diberikan Allah. Bayangkan sekarang kita mau berdoa 5 juta orang belum tentu Allah langsung turun makanan dari langit. Enggak akan ada itu, umat Nabi Muhammad dapat. Tapi Israel dapat. Udah, apa yang terjadi? Setelah mereka semua mendapat nikmat dari Allah, disuruh berjihad. Disuruh berjihad. Kebetulan ketika itu Palestina dikuasai orang Arab Badui. Arab Badui, tapi yang ini ya, keturunan umatnya Nabi Saleh, kaum Ad. Besar-besar Pak, tinggi-tinggi, zolim. Tahu apa kata Nabi Musa, wahai umatku, kata Allah kita harus berjihad. Kebetulan lebih kurang di situ di dalam tafsir Jalalain disebutkan lebih kurang hampir 500-an gitulah umatnya. Kita disuruh berjihad. Apa kata umatnya? La ilaha illallah. Ya Musa, silahkan kau sendiri berjihad membebaskan Palestina dengan Tuhanmu. Jangan ajak kami. Kami bukan orang Palestina, kami orang Mesir. Jadi sekarang ini hati-hati ya. Kalau ada kita orang Indonesia ngapain campur urus Palestina? Urus saja RT kita sendiri, urusan negara. Hati-hati. Udah. Hanya 2 orang yang ikut Nabi Musa, umatnya yang mau berjihad. Allah menangkan. Tahu Pak, sisanya 400 sekian itu. 10 tahun keliling-keliling di padang pasir Palestina itu Pak, sampai sehancur-hancurnya badannya Allah azab, tidak mati-mati Pak, selama 10 tahun. Tidak makan, tidak minum, Allah hidupkan. Kayak Namrud 400 tahun dihisap oleh nyamuk Pak, lebih kecil daripada dubab, aqal min dubab, tapi masih hidup, jantungnya masih hidup. Hati-hati, itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi jangan coba-coba kalau kita bicara Palestina, ngapain sibuk-sibuk ngurus Palestina. Itu bukan negara kita. Hati-hati. Nah, itu ya. Udah, kita kembali kepada umat Nabi Musa tadi, untuk mencari bahwasanya manusia itu suka bertanya, ngeyel. Kesimpulannya apa? Disuruh Rasul Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, cari sapi. Akhirnya ya umatku, kata Allah, cari sapi. Pergilah mereka. Pergi dari sini sampai Ciracas. Balik lagi Pak. Dari Ciracas balik ke mana? Musola kita. Musa, kata kamu tadi Tuhan menyuruh kita nyari sapi. Sapi itu besarnya kayak mana? Oh, berdoa lagi Nabi Musa. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jangan terlalu gemuk kali. Oh gitu ya? Iya, pergilah. Sampai Ciracas Pak, berpikir lagi orang tuh. Ya, Tuhan tadi menyuruh sapi, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gemuk. Perempuan, laki itu jantan. Betina atau jantan? Balik lagi dari Ciracas kemari, ke musola. Ya Musa, kamu perintahkan kami cari sapi besar, iya, tapi yang jantan atau betina? Berdoa lagi Nabi Musa. Akhirnya kata Allah, yang betina. Oh iya, betina ya. Pergi lagi. Sampai Ciracas Pak, berpikir lagi orang Israel. Ya.
Sapi yang besar nggak terlalu gemuk, nggak terlalu ini, yang betina. Tapi warnanya yang mana? Subhanallah. Padahal kalau sudah mengikuti saja perintah Tuhan, sapi mau kayak mana bentuk, yang penting sapi kan gitu. Tapi karena terlalu banyak bertanya, akhirnya diperberat sama Allah. Balik lagi bertanya, ya Musa warnanya apa? Inilah kata Rasulullah, kasratus soal. Terlalu banyak bertanya. Yang semulanya dia hanya mendapat tuntutan yang ringan jadi berat. Sofra, warnanya kekuning-kuningan, enggak? Kan gimana itu mencarinya? Nah, itulah dia. Jadi itu contoh umat Bani Israel. Jadi jangan sampai kita mengikuti cara-cara Bani Israel. Inilah tasawuf ini mengajarkan bagaimana ahwal. Kemudian maqamat, maqam itu ada level. Jadi letak syukur kita tuh levelnya udah sampai mana. Letak sabar kita levelnya bagaimana. Jadi level itu ada level supir angkot, ada level supir busway ya kan. Ada level sabar itu RT. Ada level sabar itu RW, lurah, camat, sampai presiden. Iya kan? Itu makom. Sampai mana sabar kita? Sabar kita menuntut ilmu ini sampai mana? Sabar kita dengan guru itu sampai mana? Maaf Pak, dulu Pak, Tuan Syekh, kita katakanlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu belajar tasawuf itu Pak di Jabal Kubis, Mekah. Jadi dulu itu ke Jabal Kubis itu Pak, masjid wali-wali Allah mengajarkan thariqah tasawuf di situ. Tapi sekarang itu sudah dihancurkan sama kerajaan Saudi jadi istana. Dulu itu tanah itu tempat rumahnya Rasulullah lahir. Jabal Kubis itu. Sekitar tahun 70-an itu masih ada. Gedung itu, masjidnya masih ada. Tapi sekarang jadi istana. Istana Raja Saudi. Udah, itu Pak, waktu dulu itu mereka bagaimana cara belajar, bagaimana sabarnya mereka. Jadi bukan hanya Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk juga Syekh Hasan Ma'sum, termasuk juga Syekh Syekh Abdul Wahab Rokan. Banyak wali-wali Allah kita dulu yang belajar di sana itu. Itu Pak bersihkan WC itu Pak, karena nggak ada tangan, pakai tangan Pak. Tuan saya bilang tolong bersihkan ya hammam, kamar mandi kita ini. Nggak ada alat, karena namanya miskin kali, susah dulu kehidupan di sana. Itu kan zaman-zaman akhir daripada ini ya, hancurnya khilafah Turki, mulai goyangnya khilafah Turki dulu. Itu kan sangat miskin. Udah Pak, mereka pakai tangan Pak membersihkan WC itu, perintah guru. Kalau sekarang jangan coba-coba. Itu masih banyak lagi bagaimana perjuangan seorang murid terhadap gurunya. Bagaimana para sahabat kenapa berani mengorbankan nyawanya untuk Rasul. Kenapa Allah abadikan surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Kenapa kita disuruh Allah mencontoh al-hawariyin, umatnya Nabi Isa. Nyawa kita pertaruhkan untuk ulama. Harta kita pertaruhkan. Bisakah? Wah, itu makomat ya. Itu makom level tauhid kita. Itu makom level ma'rifat kita. Sampai nggak di situ? Jangan sampai perkara dunia kita juga mempermasalahkan guru. Jangan gara-gara hanya segepok nikmat dunia kita kasih sama guru, kita nggak ikhlas. Wah, itu udah jauh sekali. Bahkan Allah suruh nyawa. Al-hawariyin itu Pak nyawa. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi hijrah itu nyawa dan harta. Kalau sekarang kita nggak usahakan nyawa, waktu kita diminta saja untuk mengikuti guru belum tentu kita mau. Waktu apa? Waktu belajar, waktu. Jadi apalagi jihad.
Maka disitulah level kita. Jadi jangan heran nanti kita bertahun-tahun belajar level kita nggak ada. Level kita sama kayak orang yang jual di pinggir jalan, jualan salah umpamanya. Tapi bukan berarti jual salah di sana levelnya rendah, belum tentu. Kadang-kadang banyak orang jual asongan, tauhidnya keras. Maaf Pak ya, tidak sedikit orang supir angkot tauhidnya luar biasa. Sholatnya nggak tinggal, belajar kitabnya luar biasa, banyak. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ahwal dan makom ini dalam jalan tasawuf ini sampai kita kita nggak enteng. Nah, inilah kata Ibnu Khaldun, "Tsumma ikhtalafan nas wa tabayyun al-maratib." Nah, ini di sini. Jadi banyak manusia katanya, banyak manusia itu mereka ketika ingin melaksanakan bagaimana ajaran-ajaran sahabat dahulu, bagaimana tentang qanaahnya, sabarnya, apa yang diajarkan dalam tasawuf ini, wa tabayyun al-maratib, punya rutabah, punya level, punya tingkatan. Ada dia levelnya ya sekedar sabar mendengar, tapi nggak sabar mengamalkannya. Ada itu nggak? Sabar dia mendengarkan gurunya tahajud ya, sholat ya, sabar dia dengarnya. Tapi ketika mempraktekannya tak sabar dia, ngantuk kali aku katanya kan gitu. Sabar dia mendengarkan kalimat sedekah, sabar dia mendengarkan kalimat jihad, tapi ketika diajak nanti dia untuk jihad, tunggu dulu. Itu dia ya. Tunggu dulu. Itu dia. Wa fasal mail 'anil jaddah wal khuruj 'anil istiqomah. Itulah dia. Jadi ada manusia itu nanti rutabahnya dia memang punya kesungguhan, tapi ada juga mereka yang keluar daripada istiqomah, enggak istiqomah dia. Enggak istiqomah. Kebenaran yang didengarnya itu hanya sebatas telinga, tapi hatinya menolak. Itu ada. Wa nasyan nas a'malul qulub wa aqfaluha, dan ada manusia melupakan amal-amal hati dan melalaikannya, menganggap enteng. Sama aja. Padahal itulah yang bisa merusak imannya, bisa merusak amal ibadah kita. Kalau kita menganggap enteng amal hati kita, nanti kita akan heran berapa banyak nanti orang yang ruku sujud, sholat, sedekah. Itu sudah sejak zaman Rasulullah dikiaskan. Bagaimana al-khawarij kilabu ahlun nar. Padahal khawarij itu jihad Pak. Bayangkan orang khawarij itu berani mati membela Rasul, berani mati. Apa kata Rasul? Mereka taati. Sedekahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, umrohnya luar biasa, hajinya luar biasa, hafal hadisnya ketemu Rasul. Tapi kenapa al-khawarij kilabu ahlun nar? Khawarij itu akan menjadi anjingnya penduduk neraka. Bayangkan itu. Jadi jangan sampai 1440 tahun lebih Rasulullah sudah mengeluarkan hadis sahih ini, kita masih nganggap enteng. Jadi jangan sampai kita perkara agama ini kita permainkan, kita untuk mencari kepentingan dunia umpamanya ya. Jadi jangan sampai perkara hati kita anggap enteng. Waqbal jammu al-ghafir ala silahil a'mal al-badaniyah. Jadi itulah pentingnya kita. Bagaimana kita selalu memperbaiki amal ibadah kita, sebagaimana kita selalu membersihkan badan kita ya. Kalau kita kan nggak pernah lalai membersihkan badan kita. 1 hari, 2 kali, 3 kali mandi. Setiap hari kita gosok gigi. Iya, nggak pernah kita lalai. Malu kita kalau enggak. Tapi pernahkah kita setiap hari membersihkan hati kita? Pernahkah setiap hari kita ingin membersihkan jihad kita, sabar kita? Allah, itu ya. Wal inayatu bil marasimid diniyah min ghairi iltifat ilal batin wal ihtimam bil silahihi. Jadi kita harus mencari apa saja yang bisa menyebabkan kita kuat untuk menjalankan agama ini. Jangan sampai batin kita itu kosong. Makanya kalau kita belum kuat iman kita, bergaulah dengan orang-orang saleh. Bergaulah kita dengan orang-orang yang hatinya kuat dengan agama Allah, sehingga kita tidak lagi ragu. Jangan sampai kita dekat dengan orang soleh ketika kita galau, ketika kita miskin ya kan. Udah senang kita lupa kita dengan orang soleh. Ada gitu nggak? Ada. Susah dia dekat dengan orang soleh. Udah senang dia lupa dengan orang soleh. Jadi
ولا اهتمام بصلاحه وشغل الفقهاء بما تعم به البلوى من أحكام المعامل والعباد الظاهرة حسب ما طالبهم بذلك بنصب الفتايا وحدات الجمهور. Jadi itulah pentingnya agama, bagaimana bukan hanya masalah hati juga, tapi juga kita harus sibukkan dengan orang-orang yang, dengan ulama-ulama yang ahli fikih. Supaya apa tujuannya? Supaya kita ngerti hukumnya. Karena memang tasawuf ini tidak boleh dipisahkan dengan fikih. Berapa banyak orang yang ahli ibadah tapi dia lemah fikihnya, yang akibatnya apa? Mentalnya lemah. Ketika dia dicoba, akhirnya dia bisa murtad, bisa berzina, nauzubillah. Jadi jangan heran ada orang yang zikir saja, Pak, ibadah saja, tahu-tahu dia jatuhnya karena berzina. Tahu-tahu dia, Pak, jatuhnya seperti Khawarij tadi, karena nggak ada fikihnya, lemah dia ilmu fikihnya. Akhirnya apa? Mengkafirkan orang. Dia tiap hari pakai lebay. Lebay itu bahasa apa? Bahasa Melayu, Pak. Pakai topi putih itu apa namanya kalau bahasa Betawi? Songkok putih. Tiap hari pakai itu, pakai teluk belanga. Teluk belanga kalau bahasa sini apa? Baju koko. Udah. Tapi karena nggak pernah belajar fikih, jadi nggak tahu dia bagaimana memahami hakikat agama. Jadi akhirnya hawa nafsu dan emosinya lah yang diutamakannya untuk menilai sesuatu. Ghirah agamanya dia jual dengan menghalalkan segala cara, menganggap itu kafir, itu sesat, itu ini, tanpa dia sadari ternyata dia yang sesat. Bagaimana? Karena gini, yang lebih ruwet itu apa? Bima ta'amu bihil balwa min ahkamil muamalat. Wah, ini kalau nggak ahli fikih nggak ngerti. Kita ketika sudah kredit, Pak, kredit kita ini di dalam lingkaran setan, dalam tatanan sosial. Itu kalau nggak orang ahli fikih bingung. Contoh, dulu zaman Soeharto, Pak, kita kan semua pekerjaan kita main bayar, dari tingkat RT sampai presiden pasti bayar, pasti nyogok, bisa paham? Itu kan umumul balwa namanya. Itu udah lingkaran setan. Kita kalau nggak nyogok, KTP nggak keluar. Kalau nggak nyogok nggak bisa kawin. Kalau nggak nyogok ijazah nggak keluar. Kalau nggak nyogok kita nggak bisa beli mobil. Beli mobil saya pun nyogok dulu. Segalanya main sogok. Itu namanya lingkaran setan, umumul balwa. Belum lagi nanti kita berhadapan bagaimana konflik politik ulama sama ulama. Ini kalau enggak orang ahli fikih akan bingung menghadapinya. Contoh sekarang aja lah kita hadapi. Ada ulama pro penguasa, ada ulama tidak pro penguasa. Seolah-olah yang pro penguasa dianggap ulama setan. Kalau ulama yang tidak pro penguasa dianggap ulama surga. Kalau tidak ahli fikih, pasti akan sesat dua-duanya. Makanya Ibnu Khaldun menyuruh kita belajar tasawuf harus ngerti ilmu fikih. Kalau kita belum ngerti, maka kita banyak bertanya kepada guru kita yang ahli fikih. Jadi tentang muamalah. Muamalah inilah dia, tentang kita kehidupan tatanan sosial. Wal ibadat az-zahirah. Begitu juga tentang ibadah yang zahir, tentang salat. Kalau kita nggak ngerti fikih, ketika kita dalam kondisi kredit di tengah jalan macet, waduh, saya nggak sholat, Pak. Kadang-kadang ada yang keras tuh, Pak. Di tengah jalan, Pak, dipaksanya supir berhenti, sholat katanya, udah azan, banyak ada itu, Pak. Kenapa? Karena nggak tahu fikih. Ada lagi, saking merasa pintarnya. Ini kisah nyata. Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika seminar, Pak, seminar ini. Masih baru mulai dicakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ngomong 3 menit, azan, Pak, azan zuhur nih. Berdiri mahasiswa di situ, berhentikan acara, sholat berjemaah. Oh, semangatnya, macam dia lah malaikat tuh ya kan. Ah, inilah dia. Kalau sudah bodoh fikih, inilah dia. Makanya pentingnya belajar fikih. Makanya yang lalu-lalu selalu saya sering kasih tahu, berapa banyak, sering saya ulang-ulang, berapa banyak orang yang selalu merasa belajar agama sampai umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Kenapa? Belajar begini selawatan mulu. Nggak salah selawatan, selawatan di mana saja boleh. Tapi jangan sampai habis waktu kita hanya untuk burdah, pukul gendang selawatan.
Ngambil wudhu nggak benar, sholat nggak benar. Belum lagi bagaimana kita menghadapi tatanan sosial, budaya, seni, politik. Akhirnya apa? Allahu Akbar, kafir lu. Itu yang keluar. Inilah dia. Jadi kalau orang ahli fikih itu, dia akan bisa menyelesaikan masalahnya. Itulah pentingnya fikih itu. Bukan berarti nggak selawat nggak boleh. Boleh. Siapa yang? Mana pernah ada ulama fikih melarang selawat? Apalagi kita mengajarkan tasawuf. Justru tasawuf itu kita membersihkan hati kita dengan selawat. Tapi jangan gara-gara selawat bertahun-tahun selawat mulu di musola. Tak pernah belajar kitab fikih. Banyak yang dilanggar. Anaknya haid, nggak tahu dia kayak mana mensucikannya. Istrinya mandi wajib, nggak ngerti. Suaminya kencingnya pun nggak bersih, sholat aja begitu saja. Inilah yang kita takutkan ya. Oke. Asbab ma qalibuhum bidzalika binasbil fatwa hidayal jumhur. Ini dia. Jadi ulama yang ahli fatwa, ulama yang ahli fikih, kita kalau mengerti fikih, itu manfaatnya bukan hanya pribadi kita, juga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan negara. Bayangkan ini Ibnu Khaldun itu memakai kata-kata jumhur itu kan negara. Bayangkan, ini biasanya kalau ulama-ulama kita dulu sufi jarang memakai kata-kata istilah politik. Iya. Jadi kalau kita mengerti fikih, kita akan bisa memberikan petunjuk yang baik untuk masyarakat kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan sampai negara kita. Yang terakhir, fakta soal babul qulubi ismi zuhad wal ubbad wa tulabul akhirah munqati'ina ila Allah qabidin ala adyanihim kal qabid ala al-jumar hasba ma waraddun. Nah, jadi khususnya katanya memang kita harus jihad. Kita jihad ya, untuk selalu bagaimana membersihkan hati kita. Itu Pak, tantangan kita sangat berat. Kita menjadi seorang ahli ibadah itu berat. Kita untuk menjadi mendakwakannya sangat berat. Kita akan merasakan nanti bagaimana kita merasa seperti terputus dengan Allah. Kita memegang agama Allah ini begitu berat. Kata Ibnu Khaldun seperti kita memegang bara api. Kalau kita pegang tangan kita melepuh, kalau kita lepaskan bara api itu apa? Terbuang. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ya'ti 'ala nasi zamanun, akan datang nanti di suatu masa as-sabir fi 'ala dini. Begitu pahitnya kita harus sabar menjalankan agama kita, menjalankan dakwah ini. Apa kata Rasul? Kal qabid 'alal jumur. Seperti menggenggam bara api. Ini hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana fitnah ya? Fitnah di akhir zaman nanti kata Rasulullah, kita menjalankan dakwah ini Pak, fitnah itu banyak. Seperti memegang bara api. Kalau kita lepas, bara itu akan hilang, akan tercampak. Tapi kalau kita genggam, kita akan melepuh. Sabar nggak kita melepuh megangnya? Ini berat. Itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang di sini Ibnu Khaldun akan datang, akan mengangkat ada kelompok-kelompok mengaku sufi, tapi ya akidahnya sudah sesat. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Fadhal. Silakan. Waalaikumsalam. Mengenai pelajaran fikih Ustaz, ada mungkin yang saya perhatikan ini Ustaz, mungkin mereka belajar fikih Ustaz, cuma kan tidak bisa sampai biar yang sekarang ini Ustaz ajarkan di sini. Mereka mungkin tadi belajar dari kecil dalam takrik gitu kan, atau gurunya mengajarkan juga enggak saya dari A sampai Z tadi gitu Ustaz. Walaupun mereka ya terlalu pesantren ya Ustaz, atau gitu. Cuma mungkin gurunya itu hanya paham satu masak gitu. Nah itu kendala-kendala kita gitu Ustaz. Nah jadi kan mungkin ada tempat yang diajarkan mereka mau nerima gitu. Lalu kemudian ada diajarkan mereka mau nerima gitu. Gitu kan, itu kan yang penting sah gitu kan, bukan batal gitu. Nah itu gimana kendala gitu? Itu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inilah contohnya. Jadi bagaimana sekarang banyak orang ngajar fikih tapi tidak komplit, tidak sering, paling-paling sekali-sekali. Yang terjadi kan akhirnya kan tetap masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang baik. Inilah contohnya. Ini kan jauh-jauh ini, bukan dari sini. Ini entah dari RT berapa ini. Ini sahabat kita depan. Jauh-jauh ini, dari Poncol sana, dari mana? Lupa saya.
Jadi kita mengaji itu jangan di satu tempat. Kita dulu, Pak, subhanallah, bawa kitab itu 15 kilo, cari. Oh, di mana? Masjid. Kita tanda itu setiap masjid. Ini dia ngajar kitab, kita datangi. Kalau ceramah-ceramah kita dulu nggak mau. Maaf ya, kita dulu nggak mau. Kalau yang khusus yang kita kaji turas, kalau nengok penceramah kan kita biasa saja. Kalau penceramah semua orang bisa ceramah. Kita tuh mencari masjid atau musola, rata-rata musola yang paling banyak itu kitab. Kalau masjid rata-rata jarang itu. Masjid besar, apalagi masjid yang semakin besar masjid, semakin nggak akan ada kitabnya itu. Nggak percaya? Tengok Istiqlal nanti. Wallahu a'lam, mungkin ada ya, Ini sahabat kita pernah di Istiqlal lama, di Atin, jarang baca kitab. Nah, kita cari, jangan satu tempat, di mana walaupun jauh. Kita dulu kayak orang makan susah. Bahkan kita sampai mencari guru saja tengah malam. Sebelum subuh kita sudah nunggu di masjid. Habis subuh kita datang ke rumahnya. Kadang-kadang sampai sekolah formal kita minta untuk mustami. Bayangkan itu, sekolah formal, Pak. Tapi sekolah formal agama kitab. Bingung gurunya. Ya, ngapain? Tapi sudah tamat. Bukan begitu, mu'alim. Kami sekarang kepingin mau mengulang kitab lagi. Kami bayar uang sekolah, Malim. Tapi kami nggak perlu rapot lagi karena udah tamat. Bayangkan tuh sampai begitunya. Itu 15 kilo sampai 20 kilo. Jadi begitu kita mencari ilmu. Jangan kita menunggu di rumah atau kita mengharapkan satu masjid di samping rumah kita saja. Nggak akan kita melahirkan orang-orang yang ahli agama. Nah, itulah pentingnya. Jadi jangan hanya satu aja. Ini nggak kita, dan kita jangan fanatik. Oh, ini kiainya bukan suku saya ini. Oh, ini kiainya bukan ormas saya ini. Ada gitu. Subhanallah. Kita buktikan yang fanatik itu bodoh dia. Bodoh dia. Jadi nggak boleh kita fanatik. Dalam Islam ini hati-hati ya. Fanatisme al-asabiyatu laisa minna. Kata Rasulullah, bukan umatku. Mangqatala ala asabiyah, membunuh, bahkan sampai lawalaysa minna mamata ala asabiyah, sampai mati kalau ada di hatinya fanatisme, bukan umatku. Sampai Imam Hanafi mengatakan orang yang asabiyah berani bertindak pidana gara-gara asabiyah, udah sama dengan buhot, sama dengan dia kotak atorik, sama dia dengan teroris. Halal dibunuh, tapi membunuh pemerintah, dan tidak wajib disolatkan mayatnya. Sampai segitulah kejinya orang yang asobiyah. Jangan, ini kan ada gitu. Oh, bukan suku saya, bukan ormas saya, bukan. Hati-hati. Udah, Imam Syafi'i itu dilahir di Palestina. Tapi dia dimuliakan di Mekah, dimuliakan di Madinah, dimuliakan di Irak. Nggak pernah mereka orangnya, oh lu orang Palestina lu ya, ngapain dakwah kemari? Nggak pernah kayak gitu orang Arab. Nggak ada itu. Hati-hati itu. Jadi itu akan menghancurkan justru martabat agama kita, ilmu kita. Hilang berkah hidup kita sampai mati. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Silakan ada yang lain. Fadhal. Ya, satu. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana kita menghadapi fenomena alam yang terjadi seperti saat sekarang itu di Selat Madura atau seperti di Selat Siberia, di mana air laut bisa menjadi dua warna. Apa benar itu tertera di dalam Surat Ar-Rahman ayat 19? Itu ya. Kita warna laut atau rasa laut? Warna. Dengan dua warna. Terjadi fenomena alam seperti itu. Itu aja. Oke, kedua, silakan. Mengenai ajaran tasawuf ini kan orang non-muslim juga ada yang mempelajari kita. Iya. Itu apa? Kalau kita kan nanti merasakan nikmatnya saat kita itu mempelajari ini terhadap Allah, kita lebih dekat. Tapi kalau orang non-muslim gimana? Itu dia. Iya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana fenomena yang terjadi di dunia ini seperti umpamanya warna air laut yang berbeda. Bahkan dulu sebelumnya ada rasa. Dalam Al-Qur'an banyak sekali dijabarkan ya tentang apa namanya, bahkan nanti dunia ini akan terjadi pergeseran. Yang dulunya sebenarnya daratan jadi lautan. Bahkan fenomena
benua Australia itu udah setelah diteliti, sebagian peneliti Australia itu bergerak mau lengket ke pulau Indonesia. Jadi fenomena-fenomena ini itu nggak usah, bagaimana cara menyikapinya, nggak usah kalu, nggak usah kita galau. Apapun yang terjadi di dunia kita bersyukur. Cuman kita jangan sampai salah memahaminya sehingga kita membuat kekhawatiran, ketakutan seolah-olah oh itu kiamat, alamatul kiamat, tanda-tanda kiamat. Berapa banyak penceramah kita 1 tahun 2 tahun yang lalu, Pak, itu di YouTube di mana-mana mengatakan tahun 2000 berapa dulu, 20 atau 2019 kiamat katanya. Tahu kenapa, Pak? Katanya di Saudi sudah tumbuh rumput, ada hujan salju. Saya ketawa aja saya udah 2 tahun yang lalu mengkritik keras itu. Bahkan dulu waktu Hollywood membuat film kiamat tahun 2000 berapa, kiamat kata Hollywood dulu pertama kali 2015 2010 2012 saya itu disuruh, saya itu diminta ngajar di komplek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, komplek apa namanya saya ngajar di arah ke Kubamas itu apa namanya, Depok, komplek apa dulu? Bukan, yang Cenere. Saya pakai ilmiah, saya pakai makalah, saya ngajar tafsir, saya tulis makalah, saya bantah habis-habisan tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Nah, terbukti apa yang saya katakan. Bohong, dusta semua itu orang-orang yang menebak-nebak tanda-tanda kiamat. Termasuk yang terakhir masalah salju di Saudi, rumput tumbuh di gunung-gunung. Saya debat panas juga itu. Berapa tahun yang lalu sampai berapa bulan yang lalu. Sekarang baru diam. Termasuk juga masalah Covid. Katanya kalau sudah timbul musim panas akan hilang segala macam. Ini saya debat sama profesor lagi, terus terang. Saya katakan itu tanda-tanda yang dikatakan oleh Rasulullah, bukan semua wabah, bukan semua ta'un. Nggak bisa kita pastikan. Udah terbukti sekarang kan? Nggak kan? Dulu kan nggak, dia ditebak-tebak semua. Ceram. Makanya banyak kali YouTube itu. Kalau sudah musim panas akan hilang, akan begini. Saya katakan tidak, bukan itu ukurannya. Ada YouTube-nya, bisa kita saksikan. Udah, itulah dia. Jadi jangan menebak-nebak. Jadi kalau menghadapi fenomena itu kita syukurin saja. Kita harus takut kalau ada fenomena-fenomena alam kalau kita nggak sholat. Kalau kita hati kita masih keras, kalau kita masih tidak mau dekat dengan Allah, kalau kita tidak mau duduk di majelis ilmu, selagi kita masih mau duduk di majelis ilmu, meskipun Allah timpakan batu hari ini, detik ini di samping kita, jangan pernah takut. Seandainya Allah hancurkan musola kita sekalipun, yang penting kita yakin kita duduk di majelis ilmu ini Allah memberkahi kita. Yakin itu. Jangan pernah takut dengan apapun. Itu dia ya. Oke, kemudian tadi yang terakhir, iya. Jadi kalau tasawuf Islam kita murni lillahi ta'ala, nilai-nilai sufi yang dari Islam itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita murni kiblat kita adalah Quran dan sunnah para sahabat, ulama-ulama saleh. Kalau orang-orang tak berakidah, mereka melihat tasawuf ini adalah keindahannya. Keindahan orang-orang sufi itu lembut, keindahan orang-orang sufi itu toleransinya tinggi, keindahan orang-orang sufi itu mereka selalu membawa kedamaian. Panjang lagi ya. Nah, karena udah hajar, insya Allah nanti kita akan sambung. Sebenarnya saya mau menjabarkan juga pertanyaan tentang masalah ibadah kemarin. Katanya ibadah dimotivasi dengan perlombaan, tapi belum sempat saya jawab. Insya Allah akan datang ya. Ini sholat tahajud hadiahnya mobil ya, boleh enggak dalam Islam? Insya Allah nanti akan kita bentang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ma'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.